Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim TRM 616 tim 1. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu media promosi prodi TRPL 2025. Next. Ini adalah anggota tim kami. Perkenalkan, nama saya Cika Nur Arfi. Saya Ica Olivia. Saya Tengku Ramadhani. Berikut adalah daftar isi. Next. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum adanya strategi konten berbasis data pada akun Instagram TRPL Poli Batam, sehingga belum diketahui jenis konten yang paling efektif dalam meningkatkan engagement. Oleh karena itu, kami membandingkan 4 jenis konten, yaitu hiburan, edukasi, informasi, dan motivasi. Untuk mengetahui konten yang paling efektif sebagai rekomendasi strategi konten Instagram Prodi TRPL. Next. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang konten feed Instagram yang menarik, menentukan rekomendasi strategi konten berdasarkan hasil perbandingan 4 jenis konten, serta menganalisis tingkat interaksi audiens berdasarkan like, comment, and share. Next. Berikut adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah, yaitu merancang konten yang sesuai dengan kebutuhan audiens, menentukan strategi konten yang efektif, serta menganalisis perbandingan tingkat interaksi dari keempat jenis konten tersebut. Next. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi program studi TRPL dalam mengelola konten Instagram secara lebih terarah, sekaligus menghasilkan konten yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Next. Adapun batasan masalah ini hanya berfokus pada konten feed Instagram berbentuk foto karusel menggunakan 4 kategori konten, yaitu edukasi, informasi, hiburan, dan motivasi, serta mengukur interaksi berdasarkan like, komen, dan share selama 1 minggu setelah konten dipublikasikan. Selanjutnya, Mbak Tengku. Baik, saya Tengku Ramadhani. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori. Kami menganalisis beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan temuan kami, belum ada penelitian yang membandingkan engagement rate berdasarkan kategori konten. Penelitian sebelumnya hanya membandingkan format konten, berfokus pada perancangan konten, ataupun belum mengukur efektivitasnya secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap tersebut dengan membandingkan engagement rate dari 4 kategori konten karusel yang terdiri dari hiburan, informasi, motivasi, dan edukasi. Selanjutnya, untuk landasan teori, kami menggunakan design thinking. Metode ini berfokus pada kebutuhan pengguna yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Kelima tahapan tersebut menjadi acuan kami dalam proses perancangan konten Instagram pada penelitian ini. Lalu yang selanjutnya adalah engagement rate. Engagement rate digunakan untuk mengukur tingkat interaksi audiens terhadap konten di media sosial. Interaksi tersebut meliputi percakapan amplifikasi melalui share dan reaksi seperti likes maupun save. Indikator inilah yang digunakan untuk membandingkan performa setiap kategori konten pada penelitian ini. Lalu yang selanjutnya, terkait dengan rumus engagement rate yang kami gunakan, kami menggunakan engagement rate dari McKenzie Tyler sebagai dasar perhitungan efektivitas setiap konten, yaitu total interaksi dibagi total followers dikali 100%. Lalu yang selanjutnya adalah kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual ini terdapat variabel independen yang terdiri dari kategori konten yang akan kami upload, yaitu edukasi, informasi, hiburan, dan motivasi. Yang selanjutnya ada variabel dependen, yaitu engagement audience yang diukur berdasarkan likes, comment, share, dan repost. Baik, selanjutnya. Baik, yang berikutnya adalah bab 3 metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Next. Karena kami menggunakan design thinking, maka tahap pertama yang kami kerjakan adalah empathize, yaitu mulai dari user persona. User persona yang kami buat ada 2, yaitu calon mahasiswa dan mahasiswa aktif TRPL. Kenapa? Karena 2 profil ini adalah pengikut yang paling banyak pada akun Instagram TRPL Poli Batam. Lalu yang selanjutnya, next, kami juga melakukan observasi akun sejenis dari akun TRPL Telkom University, FSRD UNS, dan DKV ITS. Yang mana di sini kami mengobservasi frekuensi postingan, jenis konten, gaya bahasa. Yang mana hasil dari empathize ini kami gunakan untuk menyusun strategi konten pada penelitian ini.
Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ica. Baik, selanjutnya setelah dari tahap empathize, saya lanjut ke tahap define, di mana kami memetakan kondisi akun TR Polybol Batam melalui analisis SWOT. Untuk strength sendiri, akun ini sudah memiliki hampir 1.000 followers dengan identitas visual yang cukup konsisten. Lalu untuk weakness, frekuensi postingan masih rendah dan gaya desainnya masih terlalu formal untuk audiens Gen Z. Pada opportunity, konten ringan dan sering diminati di Instagram, dan potensi jangkauannya itu lebih luas karena bisa di-share. Sedangkan pada thread, jangkauannya itu bisa menurun apabila jarang diposting, ditambah persaingan konten yang semakin ketat. Next. Dari analisis tersebut, kami masuk ke tahap audience. Target audiens kami adalah followers akun IG TRPL yang mayoritas mahasiswa aktif dan calon mahasiswa usia 17-27 tahun. Konsep visualnya adalah modern dan minimalis dengan tipografi inter. Warna yang disesuaikan yaitu dengan logo prodi TRPL untuk memperkuat brand recognition. Dalam formatnya menggunakan carousel Instagram ukuran 1350 x 1080 pixel dan tone of voice-nya adalah semi formal. Next. Dari konsep tersebut, kami merancang lagi mood board untuk actual style sebelum masuk ke tahap prototype. Next, selanjutnya pada tahap prototype ini kami berhasil merancang 4 jenis konten. Yang pertama ada hiburan berupa ekspektasi versus reality kehidupan mahasiswa TRPL. Selanjutnya ada edukasi berisi fakta jurusan dan tips bertahan di kuliah. Lalu Nextnya ada informasi yaitu berisi kurikulum per semester dan juga ada motivasi yang dikemas secara personal untuk menyemangati followers akun IG TRPL. Next, untuk testing sendiri kami memakai standar IR di mana followersnya kurang dari 5.000, rata-rata engagement rate yang dipakai adalah 7,58%. Untuk rata-rata yang lebih rendah dari tersebut, kategori kontennya rendah, sedangkan lebih tinggi dari engagement tersebut, maka kategorinya tinggi. Untuk menghitung IR sendiri, yaitu dengan menjumlahkan like, comment, dan share dibagi total followers dikali 100. Next, untuk metode penelitian sendiri kami menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk membandingkan engagement rate dari 4 jenis konten tersebut dengan periode pengumpulan data 1 minggu sejak konten diunggah. Alur penelitiannya yaitu pertama merancang konten, mengunggah konten, mengumpulkan data, lalu menghitung IR, lalu menganalisis perbedaannya dan menarik kesimpulan. Terakhir, kami menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah observasi, yaitu mengamati respon audiens dan interaksi di unggahan konten tersebut selama 1 minggu. Dan juga ada dokumentasi di mana kami merekap data dari Instagram Insight untuk dianalisis secara sistematis. Sekian dari saya, topik selanjutnya akan dibahas oleh teman kami Aza, yang mana saat ini berhalangan hadir karena ada kepentingan di luar kota. Aza akan menyampaikan bagiannya melalui video berikut. Oke, terima kasih Ica. Selanjutnya adalah hasil pengujian dan evaluasi dari proyek yang telah kami lakukan. Pada tahap implementasi, kami mengunggah 4 kategori konten, yaitu edukasi, informasi, hiburan, dan motivasi ke akun Instagram TRPL. Berdasarkan data Instagram Insight, setiap kategori memperoleh hasil yang berbeda. Konten hiburan memperoleh performa terbaik dengan 3.432 views dan 1.493 rek. Sedangkan konten informasi memperoleh jumlah save terbanyak, yaitu 21 kali, yang menunjukkan bahwa konten tersebut dianggap bermanfaat oleh audiens. Selanjutnya, kami menghitung engagement rate untuk membandingkan performa setiap kategori konten. Hasilnya menunjukkan bahwa konten hiburan memperoleh engagement rate tertinggi sebesar 14,51%, diikuti konten informasi 11,23%, motivasi 10,6%, dan edukasi 9,22%. Seluruh kategori itu termasuk dalam klasifikasi kualitas engagement yang tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa konten hiburan merupakan kategori yang paling efektif dalam menarik perhatian dan interaksi audiens. Sementara itu, konten informasi memiliki jumlah penyimpanan paling banyak, sehingga berpotensi menjadi referensi bagi audiens. Oleh karena itu, konten edukasi dan motivasi dapat dikembangkan dengan visual yang lebih menarik, serta gaya bahasa yang lebih ringan agar interaksi audiens semakin meningkat. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konten feed Instagram program studi TRPL berhasil dirancang menggunakan metode design thinking. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa konten hiburan memiliki tingkat engagement tertinggi. Oleh karena itu, strategi konten yang direkomendasikan adalah memprioritaskan konten hiburan sebagai daya tarik utama, namun tetap mempertahankan variasi konten informasi, edukasi, dan motivasi agar kebutuhan audiens tetap terpenuhi. Sebagai sarannya untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan pengamatan dalam periode yang lebih panjang serta menambah variasi jenis konten agar hasil yang diperoleh lebih representatif. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kami kali ini. Terima kasih.